Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wahai para sahabat-sahabatku, insyaallah daripada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 golongan yang nanti di padang mahsyar akan ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para sahabat-sahabatku, tidak akan kebayang nanti gimana panasnya di padang mahsyar. Ya, panas yang sangat luar biasa, panas yang lebih panas daripada panasnya ketika di dunia. Ya, maka daripada itu ya, saya akan menjelaskan dulu 3 golongan yang nanti akan ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak akan kepanasan di padang mahsyar. Dan kalau kita menginginkan hal yang seperti itu, maka kita harus bisa mengamalkan 3 amalan tersebut atau salah satunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu tahta dhillir rahman, 3 golongan yang ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Azza wa Jalla. Yaumal la dhilla illa dhilluhu, yang dimana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Qila manhum ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, manhum, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man farraja an makrubin min ummati. Golongan yang pertama adalah orang yang menggembirakan ya, orang yang sedang sedih min ummati, daripada umatku. Itu golongan yang pertama, yaitu membahagiakan orang yang sedih min ummati, daripada umatku. Wahai para sahabat-sahabatku, apabila kita melihat saudara-saudari muslim kita yang sedang kesedihan, maka hendaklah kita mengikuti sedih. Jangan sampai ketika kita melihat saudara-saudari muslim kita sedih, kita merasa bahagia. Lah, tidak boleh seperti itu. Kita sebagai saudaranya, apabila melihat saudari muslim kita yang sedang sedih, maka kita juga harus sedih. Ya. Dan kalau bisa, bahagiakanlah saudara-saudari kita. Apabila saudara kita ya sedih, misalnya sedih karena ya punya hutang yang sangat banyak dan tidak bisa dibayar, ya, dan orang-orang banyak yang sudah menagih, ya, maka daripada itu apabila kita memiliki harta ya untuk membantu saudara-saudari muslim kita, maka bantulah ya, maka bantulah dia untuk membayarnya ya, sehingga nanti dia akan merasa senang sebab ada bantuan dari saudaranya juga, sebab ada bantuan dari kita ya. Atau misalnya saudara-saudari muslim kita memiliki penyakit yang dimana penyakit tersebut tidak hilang-hilang, maka kita usahakan bahagiakan dia ya. Nasihati dia ya, agar dia bersabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Atau kalau kita memang punya obatnya penyakit tersebut, kasihlah dia obat ya. Ya, beri dia nasihat agar dia bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan dengan nasihat tersebut dia akan rasa sedihnya yang ada dalam hati akan hilang insyaallah. Atau sedih karena sebab-sebab yang lain ya, usahakan kita sebagai saudara-saudari muslim harus bisa membahagiakan saudara-saudari kita yang sedang sedih ya. Itu yang pertama. Waman ahya sunnati, dan orang yang menghidupkan sunnahku. Nah, ini adalah golongan yang kedua,
yang nanti akan ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menghidupkan sunnahku ya ketika Rasul setelah meninggal. Ya, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mau tidur sunnah-sunnahnya apa tuh? Ya, jangan lupa ketika mau tidur sunnahnya baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, terus ditiupkan ya, lalu diusapkan ke seluruh badan ya. Begitu juga sunnah membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang lain. Ketika hendak tidur ya, jangan lupa bersiwak, dan ketika bangun tidur disunatkan juga bersiwak ya. Ketika mau minum ya, disunatkan 3 kali ya, baca bismillah, setelahnya alhamdulillah. Begitu juga di dalam makan yang menggunakan tangan kanan dan menggunakan 3 jari ketika mengambil makanan tersebut ya, dan tidak makan tergesa-gesa, dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain ya. Maka daripada itu, apabila kita ingin mengetahui sunnah-sunnah Rasul, tolabul ilmi, mencari ilmunya. Setelah mendapatkan ilmunya, amalkan ilmunya. Nah, itu adalah golongan yang kedua, yaitu orang yang menghidupkan sunnahku ketika Rasul sudah wafat. Waman aktsaras sholata alayya, dan golongan yang ketiga adalah orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Nah, ini golongan yang ketiga yang nanti di padang mahsyar ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini ya, ya. Karena di akhir zaman ini tidak ada amalan yang paling enteng ya, dan amalan tersebut pahalanya luar biasa kecuali baca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Perbanyaklah sholawat ya, minimal satu hari itu 300 kali ya. Kalau bisa lebih ya. Malah banyak cerita-cerita atau kisah-kisah orang-orang soleh yang banyak memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulannya, nanti di padang mahsyar 3 golongan ya. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 3 golongan yang ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang membahagiakan orang yang sedih ya, min ummati, daripada umatku. Yang kedua, orang yang menghidupkan sunnahku. Yang ketiga, orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan berkah, dan semoga kita bisa mengamalkan 3 amalan ini atau salah satunya ya, supaya kita nanti di padang mahsyar ada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.